terkait putusan pengadilan hubungan industrial yang hasil putusannya tidak bisa dieksekusi. Apa yang harus dilakukan? Baik, ini sebenarnya pertanyaan kurang lengkap. Kurang lengkap. Lebih Tidak kurang bisa, isi ya. iya, tidak bisa dieksekusi ini kan harus ada sebabnya. Sebabnya, gitu kan? Misalnya orang udah meninggal, gitu ya. Bisa jadi macam-macam nih. Apakah misalkan perusahaan nggak mau, Ya, dan sebagainya. Jadi harusnya agak didetailkan. ya, Tapi nggak apa-apa, secara umum saya bisa sampaikan bahwa putusan pengadilan hubungan industrial sebenarnya begini nih. Kalau pertanyaannya spesifik bicara putusan pengadilan hubungan industrial, ya, bisa saja dia tidak bisa dieksekusi bukan karena tidak bisa, tapi belum bisa, Pak. ya. Kenapa? Karena bisa saja putusan ini belum final, belum inkrah. Ya. Karena di atasnya pengadilan hubungan industrial masih ada Mahkamah Agung. Masih berproses ya. Masih berproses. Barangkali pihak lawan sedang mengajukan kasasi, sehingga memang nggak bisa dieksekusi. Ya, jadi kita harus ikutin dulu prosesnya. Kecuali misalkan kedua pihak yang berperkara pada saat putusan pengadilan hubungan industrial dikeluarkan 14 hari setelah mereka mendapatkan salinan putusannya, mereka tidak ada satupun yang mengajukan kasasi, maka demi hukum putusan tersebut menjadi inkrah, final dan mengikat kedua pihak. Ya, nah baru itu dilakukan proses eksekusi. Prosesnya gimana, Den? Aku udah ngomong sama perusahaan, tapi perusahaan diem aja, pura-pura muter. HR-nya nggak mau jawab WhatsAppku, malah aku di-blok, misalkan kayak gitu. Ya kan? Malah dia kasih tahu sama security, kalau aku datang atau ada teleponku masuk, langsung dimatikan. Jadi mereka memutus komunikasi. Saya kirim surat, nggak mau diterima. Maka sebenarnya kalau ini sudah menjadi sebuah putusan pengadilan yang bersifat inkrah, final dan mengikat, pelaksanaan eksekusi itu kan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sukarela. Jadi kedua pihak secara sukarela menjalankan isi putusan pengadilan, ya, tanpa dipaksa. Jadi pihak yang harus menjalankan prestasi itu menjalankannya secara sukarela. Oke, saya kalah, saya harus membayar, maka saya akan bayar. Yuk kita bikin perjanjian bersama tentang pembayaran ini, tentang pelaksanaan ini, kirim kemana, kapan, dan sebagainya, tanda tangan. Itu yang sukarela. Tapi apabila salah satu pihak memang tidak mau menjalankan dengan sukarela, maka pihak yang berkepentingan itu bisa meminta bantuan kepada jurusita pengadilan. Ya, pada jurusita. Ada di mana? Di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial. Ya, dia bisa minta bantuan mereka untuk melakukan eksekusi secara paksa. Ya, prosedurnya ada dan sebagainya. Tentu biasanya teman-teman yang sudah sampai ke litigasi seperti ini ke pengadilan, biasanya mereka kan menggunakan kuasa hukum, Pak. Ya. Kalau menggunakan kuasa hukumnya saya sangat optimis mereka sangat paham tentang urusan eksekusi. Jadi kalau kita perlu pengetahuannya itu yang saya sampaikan. Tapi prosedurnya untuk teman-teman di kuasa hukum Bapak Ibu sekalian sangat memahami dan mereka sangat jago di sana. Ya. Jadi bersurat kepada Panitera dan sebagainya, nanti Panitera membuat semacam pemberitahuan unmanding apa namanya itu ya, segala macam, kemudian dipanggil para pihak, tanya mau nggak nyelesain baik-baik, kalau nggak mau langsung dipersiapkan, mereka butuh data aset dan sebagainya, kemudian mereka nanti datang ke perusahaan membuat melakukan penyegelan dan sebagainya, itu panjang ya, tapi teman-teman dari kuasa hukum Bapak Ibu semua pasti sangat memahaminya ya. Tapi prinsipnya apabila sebuah putusan pengadilan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap, final dan mengikat atau sering disebut inkrah, maka seharusnya tidak boleh ada upaya hukum apapun yang bisa menghalangi eksekusi, baik sukarela maupun dipaksa. Ya, itu prinsipnya. Jadi, nah ini ada Pak Abi, beberapa yang juga waktu itu tanya, dia bilang, saya sudah melaporkannya, saat ini saya sudah melaporkannya kepada Dewan, saya melaporkannya kepada Komnas HAM dan sebagainya. Kalau kami ditanya, sebenarnya proses eksekusi itu demi hukum tidak membutuhkan keterlibatan beliau-beliau di sana. Yeah. Dewan misalkan lapor ke Senayan,
atau ke DPRD misalkan, atau lapor ke kepala daerah, lapor ke Komnas HAM, lapor ke Pak Camat, Pak Lurah, dan sebagainya. Ya. Proses hukum tidak berjalan di sana. Proses hukumnya itu adanya di jurusita, di eksekusi, ya, yang tadi saya jelaskan. Sehingga fungsi dari laporan informasi pengaduan lah biasanya yang dilakukan kepada perwakilan, kepada dewan, kepada kepala daerah dan sebagainya, itu lebih kepada pressure tambahan. Fungsinya hanya sebagai pressure tambahan, tekanan tambahan supaya pihak yang bersangkutan mau menjalankan prestasi yang disebutkan dalam putusan pengadilan tersebut. Ya. Tetapi itu tidak bisa, tidak memiliki daya paksa apapun. Iya. Nggak bisa. Putusan pengadilan udah keluar, dia lapor dewan, kemudian dewan yang maksa, dewan yang menyita. Nggak bisa. Nggak bisa, malah jadi pelanggaran nanti, jadi keliru ya. Padahal yang dilakukan dewan adalah memanggil, ngomel-ngomelin, kan gitu tuh. Sama kayak ingat beberapa hari lalu ada kasus di salah satu wakil wali kota tuh Pak Abi, di daerah tertentu yang membantu seorang karyawan yang ijazahnya ditahan. Ternyata terjadi salah paham kan, karena dia langsung datang ke perusahaan itu, dia langsung sidak, karena nggak dibukain, dia telepon tuh ke nomor pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaannya kan nggak ngeliat, dia juga nggak kenal kan. Dia bilang, saya kan nggak tahu siapa Anda, bisa jadi Anda penipu dan sebagainya. Iya. Udahlah, akhirnya saling melaporkan mereka berdua ke Polda. Dilaporkan, akhirnya pemilik perusahaan itu melaporkan, kemudian, tapi yang saya dengar kemarin, saya juga melihat beritanya, akhirnya sudah damai. Ya, sudah damai dan diselesaikan baik-baik. Nah, tapi itu adalah contoh yang harus kita pahami bahwa sebenarnya proses hukumnya tetap harus mengikuti koridor yang ada dalam perundangan. Meskipun kita adalah kepala daerahnya, kita nggak bisa langsung datang terus minta, itu nggak bisa. Paling yang bisa kita lakukan adalah melakukan panggilan, pemberitahuan, Anda menahan ijazah karyawan, ini berdasarkan perda melanggar, misalkan itu sanksinya ini, maka kami berikan kesempatan berapa hari untuk melakukan klarifikasi atau menyelesaikannya dengan baik-baik, sebagainya. Jadi proses itu bisa dilakukan. Tapi terus kalau saya pribadi ya, dalam pandangan saya pribadi, dengan terus kita datang sidak dan sebagainya, terus melakukan tindakan-tindakan seperti itu, memang akhirnya jadi konflik di lapangan. Iya, advokasi yang salah sasaran. Nah, itu loh. Menggunakan wewenang yang sebenarnya bukan wewenangnya. Bukan. Iya. Ya, kan? Kalau boleh advokasi, tapi harus sesuai dengan tadi. Benar. Sesuai dengan panggil, hearing, prosedur, sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya. Begitu dengan kerjaan tanpa melampaui atau kewenangannya. Gitu. Niatnya bagus sih. Niatnya bagus ya, bahwa dia care sama. Walaupun yang tersirat lain kita nggak bahas lah ya. Ya, kita nggak usah bahas ya, kan. Tuh, tapi kita bahas yang tersirat oke lah. Niatnya bagus kelihatannya, karena memang dia ingin membantu rakyatnya. Iya. Dia adalah kepala daerahnya. Bagus sih gitu. Cuman tadi how-to-nya barangkali mungkin menurut saya ke depannya perlu dipertimbangkan ulang lah. Ya, prosedurnya dan sebagainya. Jadi itulah kondisinya. Jadi itu ya Bapak Ibu tentang putusan pengadilan hubungan industrial, karena banyak jenisnya, banyak kemungkinannya, saya bisa bicara secara umum saja. Demikian, terima kasih Pak.